Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai tokoh pemimpin favorit. Di sini kami dari kelompok 11 yaitu mengambil tokoh B.J. Habibie sebagai tokoh pemimpin favorit yang akan kami presentasikan. Yang dimana di dalamnya yaitu meliputi biografi, model kepemimpinan, alasan memilih tokoh B.J. Habibie, dan yang dapat dicontoh dalam kepemimpinannya. Sebelumnya, di sini saya Devi Intan Fitriani sebagai moderator dari kelompok 11 akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Pertama yaitu Adina Mariska Putri, yang kedua Devi Intan Fitriani, ketiga Happy Nur Indah Insani, 4 Alvina Diah Safitri, 5 Muhammad Fadri Alif Juhardin, dan yang keenam yaitu Ahmad Fatur Rahman Al-Farisi. Baik, langsung saja saya persilakan kepada pemateri untuk dapat mempresentasikannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai biografi dari Bapak B.J. Habibie. B.J. Habibie merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia yang diangkat setelah Presiden Soeharto mundur. Beliau dikenal juga sebagai Bapak Pesawat karena berhasil menciptakan pesawat pertama di Indonesia. Pria kelahiran Parepare ini merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962, beliau memiliki 2 orang anak yaitu Ilham Akbar dan Tariq Kemal. Perjuangan semasa hidup beliau bisa dilihat dari film Habibie Ainun, Rudy Habibie, dan Habibie Ainun 3. Di masa kecil, Habibie telah menunjukkan kecerdasan dan semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya fisika. Selama 6 bulan, ia berkuliah di Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung atau ITB dan dilanjutkan ke Rheinisch Westfälische Technische Hochschule Jerman pada tahun 1955. Habibie menghabiskan masa mudanya selama 10 tahun untuk menyelesaikan studi S1 hingga S3 di Aachen, Jerman. Berikut adalah biografi singkat mengenai B.J. Habibie selengkapnya. Nama lengkap Profesor Dr. Hochschul Bahrudin Yusuf Habibie, tanggal lahir 25 Juni 1936, tempat lahir di Parepare, Sulawesi Selatan. Orang tua Alwi Abdul Jalil Habibie dan Raden Ayu Tuti Marini Puspawardoyo. Habibie merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Mempunyai istri bernama Hasri Ainun Habibie dan mempunyai 2 orang anak bernama Ilham Akbar dan Tariq Kemal. Pendidikan yang ditempuh B.J. Habibie adalah SD di SD 1 Parepare, SMP di SMPN 5 Bandung, SMA di SMA Kristen Dago, S1 di Institut Teknologi Bandung dan WTH Aachen, Jerman, S2 di Rheinisch Westfälische Technische Hochschule Jerman, S3 di Rheinisch Westfälische Technische Hochschule Jerman. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai karir dari B.J. Habibie. Dalam pemerintahan Indonesia, karir B.J. Habibie dimulai pada saat pemerintahan Presiden Soeharto. Ia diminta kembali ke Jerman, lalu menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi pada tahun 1978 sampai Maret 1998. Pada saat krisis tahun 1998, Soeharto mundur dan menetapkan B.J. Habibie sebagai Presiden ketiga Indonesia dari 1 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden ke-7 Indonesia sejak 14 Maret 1998 hingga 21 Mei 1998 dalam Kabinet Pembangunan 7 di bawah Soeharto. Sebelum pulang ke Indonesia, Habibie terlebih dahulu berkarir di Jerman. Diketahui mantan presiden tersebut sempat berkarir di berbagai perusahaan penerbangan dan konstruksi pesawat di Jerman setelah menikah dengan sang istri yaitu Hasri Ainun Besari. B.J. Habibie sempat merancang proyek pesawat CN-235 bersama para insinyur dari perusahaan Spanyol CASA yang prototipenya berhasil mengudara pada akhir 1983. Dengan kecerdasan dan pengalamannya, sosok B.J. Habibie akhirnya berhasil membuat pesawat pertama Indonesia yakni N250 Gatot Kaca pada 1995. Bersama timnya dari Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN, B.J. Habibie merancang pesawat baling-baling dengan daya angkut sekitar 50 penumpang dan bisa diperbesar hingga 70 penumpang bersama N250 Gatot Kaca. Kisah hidup inspiratif. Dengan berbagai pencapaian dan perannya yang besar bagi bangsa Indonesia,
Kisah hidup B.J. Habibie pun diangkat menjadi film layar lebar. Tidak hanya soal inspirasinya, masyarakat Indonesia mengenal B.J. Habibie karena kisah cintanya bersama sang istri Ainun. Kisah cinta yang setia tersebut diabadikan dalam sebuah film berjudul Habibie dan Ainun pada 2012 yang diadaptasi dari film karya B.J. Habibie sendiri. Bahkan hingga akhir hayatnya, kisah cinta Habibie tetap menginspirasi banyak orang. B.J. Habibie dimakamkan di samping Ainun istrinya di Taman Makam Pahlawan Kalibata, slot 125. Model kepemimpinan B.J. Habibie. B.J. Habibie memiliki gaya kepemimpinan diktatif, fasilitatif, yang merupakan sendi dalam kepemimpinan demokratis. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, kebebasan pers dibuka lebar-lebar, sehingga melahirkan demokratis yang lebih besar. Dalam hal penyelenggaraan negara, Habibie pada dasarnya merupakan seorang liberal, karena latar belakang kehidupan dan pendidikan yang lama di dunia barat. Hanya kurun waktu 2 tahun, Habibie mampu mengatasi krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998. Gaya komunikasinya penuh spontanisasi, meletup-letup, dan responsif terhadap perubahan. Walau memiliki reputasi yang sangat baik di kalangan internasional sebagai seorang peneliti, ia juga menuai kritik karena keluguannya dalam berpolitik, termasuk sikapnya atas Timur Timur. Alasan memilih tokoh tersebut. Yang pertama, sosok orang yang cerdas. B.J. Habibie adalah sosok orang yang cerdas. Dirinya yang cerdas tidak pernah berhenti untuk belajar, terutama dalam menempuh pendidikan. Hal ini membuat banyak orang terpacu dan semangat. Seperti kita mahasiswa perlu meneladani sifat beliau, yaitu kita harus semangat dalam belajar, terutama dalam menempuh pendidikan. Yang kedua, B.J. Habibie merupakan Presiden RI ketiga. B.J. Habibie merupakan Presiden RI ketiga setelah Soeharto. Selama masa kepemimpinannya yang meskipun tergolong singkat, namun nama beliau begitu melekat karena perannya yang begitu besar dalam kemajuan teknologi pesawat terbang di Nusantara. Bahkan saking berjasanya beliau di dunia penerbangan, beliau pernah mendapat gelar sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Yang ketiga, tegas dan berani mengambil keputusan. Tidak hanya cerdas, Pak Habibie juga merupakan sosok yang tegas dan berani untuk mengambil keputusan. Masih ingat saat Pak Habibie sempat menjadi presiden pengganti dikala Indonesia sedang diambang perpecahan. Keputusan untuk menerima tawaran tersebut merupakan keputusan yang sangat berani dan tegas. Ia juga merupakan sosok yang jujur dan lebih baik memilih jalan lain jika ia diharuskan untuk berbohong. Yang keempat, romantis dan setia dengan istrinya. B.J. Habibie dan kisah cintanya bersama sang istri Ainun begitu menginspirasi. Kisah cinta yang setia tersebut diabadikan dalam sebuah film berjudul Habibie dan Ainun pada tahun 2012 yang diadaptasi dari buku karya B.J. Habibie sendiri. Bahkan hingga akhir hayatnya B.J. Habibie dimakamkan di samping Ainun istrinya di Taman Makam Pahlawan Kalibata, slot 120. Yang bisa dicontoh dalam kepemimpinan B.J. Habibie. Yang pertama, pemimpin transformatif yang berorientasi pada perubahan. Menurut Yuki, gaya kepemimpinan change-oriented mengutamakan pemahaman lingkungan dan kemampuan beradaptasi sehingga pemimpin dapat mengembangkan strategi inovatif dalam meningkatkan kompetensi organisasi. Hal tersebut berkaitan dengan kepemimpinan transformatif, di mana pemimpin cenderung mendukung, mengembangkan, dan berorientasi pada pemikiran inovatif. Pada saat menjadi presiden, B.J. Habibie sangat aware terhadap hal yang sedang terjadi di masyarakat. Ia paham betul bahwa masyarakat menginginkan adanya reformasi, perubahan total sendi-sendi negara yang mengarah pada perbaikan. Yang kedua, pemimpin yang partisipatif. Gaya kepemimpinan ini disebut juga dengan democratic leadership. Mulyasa dalam Sugiono et al. Mengatakan bahwa kepemimpinan partisipatif dalam pemimpin yang mengikutsertakan bawahan atau pengikutnya untuk bersama-sama berperan dalam proses pengambilan keputusan. B.J. Habibie dikenal sebagai Bapak Demokrasi Indonesia selain membuat undang-undang kebebasan pers dan pembatasan kekuasaan presiden.
Ia juga membentuk 3 undang-undang yang bersifat demokratis, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilu, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang susunan kedudukan DPR dan MPR. 3. Pemimpin yang karismatik. Kepemimpinan karismatik adalah kepemimpinan yang mengandalkan karisma yang dimiliki oleh seseorang. Pemimpin memiliki kemampuan untuk menggunakan keistimewaan atau kelebihannya dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tingkah laku orang lain sehingga dianggap istimewa. Kecerdasan dan sisi cendekiawan B.J. Habibie merupakan syarat kagum akan dirinya. Ia merupakan teknokrat yang memiliki banyak gagasan inovatif yang berguna untuk perbaikan bangsa. Ia juga merupakan role model yang baik bagi masyarakat karena pada masa kepemimpinannya ia tidak serakah dan tidak hanya mementingkan sisi politik semata, tetapi lebih kepada kepentingan bersama yang bermanfaat bagi rakyat. Jadi kesimpulannya, Bahruddin Yusuf Habibie atau yang kerap dikenal dengan B.J. Habibie merupakan seorang yang sangat berjasa dan memiliki kontribusi besar bagi Indonesia. Tak hanya dalam bidang sains dan teknologi, B.J. Habibie juga pernah mendampingi Presiden Soeharto sebagai wakil presiden. Karena gejolak politik dan desakan masyarakat untuk menggulingkan Presiden Soeharto saat Orde Baru, akhirnya B.J. Habibie menggantikan posisi Soeharto sebagai presiden dan resmi dilantik menjadi presiden ketiga Republik Indonesia pada tahun 1998. B.J. Habibie merupakan sosok pemimpin yang patut dijadikan contoh bagi pemimpin masa kini. Kepribadiannya yang demokratis dan pemikirannya yang cemerlang mampu mengantarkan masyarakat Indonesia pada gerbang pintu demokrasi. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.